Kadang, benda mati bisa menyimpan jejak dari dosa yang tak sempat ditebus. Dan bagi Raffi, semua itu dimulai dari sebuah mobil bekas yang seharusnya tidak pernah dia beli. Raffi, pria berusia 32 tahun, baru pindah ke Jakarta untuk bekerja di perusahaan ekspedisi. Ia butuh mobil pribadi untuk mobilitas harian, tapi dana terbatas. Lewat sebuah situs jual beli online, ia menemukan iklan yang menarik. Dijual cepat sedan hitam mulus pajak hidup, harga di bawah pasaran. Penjualnya bernama Darto. Saat bertemu, Darto tampak lega, seperti ingin segera lepas dari sesuatu. Mobilnya sehat mas, surat lengkap. Cuma ya saya udah nggak cocok aja sama mobil ini, katanya sambil memalingkan pandangan. Mobil itu memang tampak terawat. Cat hitamnya masih mengilap, interior bersih. Namun ketika Raffi duduk di kursi belakang, ia mencium aroma logam samar, seperti bau darah. Ia mengira itu cuma sisa pembersih interior. Raffi membeli mobil itu tanpa berpikir panjang. Malam itu, sepulang kerja, Raffi melewati jalan Ciledug. Di dalam mobilnya, radio tiba-tiba menyala sendiri dan menyiarkan suara perempuan dari berita lama. Pencarian terhadap dokter muda, Dr. Dian Puspita yang menghilang setahun lalu, masih belum membuahkan hasil. Polisi menduga korban diculik setelah bertengkar dengan suaminya. Jantung Raffi berdegup kencang. Ia menoleh ke radio, tapi tombolnya dalam posisi off. Saat menatap kaca spion, ia seolah melihat bayangan samar di kursi belakang. Wajah pucat, berambut panjang, lalu menghilang. Raffi menghentikan mobil di pinggir jalan dan keluar sambil mengatur napas. Ia menatap mobilnya lekat-lekat. Dari luar, mobil itu tampak biasa. Tapi entah kenapa, rasanya seperti ada sesuatu yang ikut duduk di dalam. Keesokan harinya, Raffi mencuci mobil di garasi rumah kontrakannya. Saat membersihkan bagasi, ia menemukan noda kecoklatan di bawah karpet. Ia mengangkat karpet itu, ternyata noda itu sudah meresap sampai besi lantai. Di sela-sela karpet jok belakang, ia juga menemukan anting perak kecil dan helai rambut panjang yang terjepit di rel jok. Pasti milik pemilik sebelumnya, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Malamnya, saat ia melewati jalan sepi, lampu dalam mobil menyala sendiri. Radio kembali hidup, memutar lagu lama bertahun-tahun silam. Di kursi belakang, bayangan itu muncul lagi, hanya sebentar, cukup untuk membuat Raffi kehilangan kendali arah kemudi. Mobil berhenti di tepi jalan dengan suara rem panjang. Tak ada siapa-siapa di kursi belakang, tapi aroma darah itu kembali menusuk hidungnya. Malam ketiga, Raffi bermimpi. Ia berada di dalam mobil yang sama, tapi suasananya berbeda, gelap, sepi dan lembab. Dari kursi belakang, muncul seorang wanita berwajah pucat, mengenakan jas dokter berlumur darah. Matanya tenang, tapi penuh kesedihan. Ia berbisik lirih, "Namaku Dian, tolong aku di bawah dapur rumahku." Raffi terbangun dengan keringat dingin. Ia menulis nama itu di ponselnya, Dian Puspita. Rasa penasaran mendorongnya mencari di internet. Dan benar saja, Dr. Dian Puspita, dokter umum dari Ciledug, dinyatakan hilang 1 tahun lalu. Suaminya Hendra sempat diperiksa polisi, tapi tak pernah ditemukan bukti pembunuhan. Kasusnya membeku. Keesokan harinya, Raffi menelpon Darto, orang yang menjual mobil itu padanya. Suara Darto terdengar gugup. "Mas Raffi, jangan marah ya. Jujur aja, saya juga ngerasa mobil itu aneh. Saya beli dari orang bernama Hendra. Katanya istrinya meninggal karena kecelakaan. Tapi waktu saya buka bagasi dulu, sempat ada bercak merah yang gak bisa hilang." Raffi terdiam. Nama Hendra membuat bulu kuduknya berdiri. Itu nama suami dari Dr. Dian Puspita. Beberapa hari kemudian, Raffi memberanikan diri mencari alamat lama Dr. Dian yang tertulis di berita. Rumah itu sudah kosong, cat dindingnya terkelupas, halamannya dipenuhi rumput liar. Namun di depan
masih tergantung papan nama berkarat, Dr. Dian Puspita, praktik umum. Raffi melangkah masuk ke halaman, lalu ke dapur. Lantai dapur dari ubin tua, beberapa retak, dan dari celah-celah itu ia mencium bau anyir logam yang sama seperti di mobil. Tiba-tiba terdengar bisikan lembut di telinganya. "Di bawah sini." Raffi mundur ketakutan, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia segera melapor ke polisi, menyerahkan alamat rumah itu, dan menceritakan semua yang dialaminya. Polisi datang dan menggali lantai dapur rumah tersebut. Tak lama kemudian, mereka menemukan tulang belulang manusia dengan sisa jas dokter dan perhiasan yang cocok dengan identitas Dr. Dian Puspita. DNA memastikan jasad itu memang miliknya. Dan di sekitar tulang ditemukan bekas ikatan tali serta bintik darah kering di dinding bawah meja dapur. Kasus dibuka kembali. Polisi akhirnya menangkap Hendra, suami korban, di sebuah rumah kontrakan di Bogor. Dalam interogasi, Hendra mengaku membunuh istrinya karena cemburu buta. Malam itu, mereka bertengkar hebat di dalam mobil. Hendra menuduh Dian berselingkuh dengan pasien pria. Dalam kemarahan, ia memukul kepala Dian dengan pipa besi hingga tewas. Tubuh Dian disimpan di bagasi semalaman, lalu dikubur di bawah dapur rumah mereka. Beberapa minggu kemudian, Hendra menjual mobil itu kepada Darto, berpura-pura akan pindah keluar kota. Selama setahun, kasus hilangnya Dr. Dian tak terpecahkan, hingga akhirnya Raffi membeli mobil itu, dan Dian sendiri yang menuntunnya menemukan kebenaran. Beberapa hari setelah Hendra ditangkap, Raffi memarkir mobilnya di depan rumah untuk terakhir kali. Ia menatap kaca spion. Untuk sesaat, terlihat bayangan samar wanita duduk di kursi belakang, tersenyum lembut. Raffi menunduk, air matanya menetes tanpa tahu kenapa. Bau darah yang dulu menyengat, kini hilang sama sekali. Udara di dalam mobil terasa tenang. Sudah seolah beban besar telah pergi bersama waktu. Mobil itu akhirnya ia serahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti. Dan malam itu, sebelum tidur, Raffi bermimpi satu kali lagi. Dr. Dian berjalan menjauh di koridor putih tanpa luka sambil menoleh dan tersenyum, lalu menghilang dalam cahaya lembut. Kadang, arwah tak meminta balas dendam. Mereka hanya ingin ditemukan agar bisa tenang. Dan kadang, keadilan datang bukan lewat tangan aparat, tapi lewat orang asing yang cukup peka untuk mendengar panggilan dari kursi belakang.